Kita di seri yang terakhir ya, ini adalah saya akan berbagi mengenai proyek IoT yang sebenarnya ya. Jadi selama ini kita sudah berbicara tentang teori ya, teori dan konsep-konsep. Sudah di kuliah sebelum saya juga kalian sudah sama Budi sudah memberikan konsep-konsepnya. Nah sekarang saya akan berbagi tentang proyek IoT sebenarnya yang pernah saya lakukan ya. Ini baru saya selesai ya. Saya akan berbagi, jadi mungkin kalian akan sedikit mendapatkan ilmu tambahan mengenai bagaimana sih IoT yang secara praktikal, secara nyata ya. Jadi sebenarnya topiknya adalah data kebugaran siswa. Jadi saya bekerja sama dengan Fakultas Keolahragaan dan Kesehatan di bidang kampus saya. Di UNESA juga masih, jadi ini mulai sekitar Desember, selesainya Mei ini. Kita akan menuju ke slide berikutnya. Oke, kita tahu bahwa sekarang ada program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu adalah makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah ya, terutama anak SD sampai SMA, di mana salah satu tujuannya adalah meningkatkan gizi dari siswa di Indonesia. Tujuannya yang lain adalah ingin membuktikan bahwa dengan memberikan makan pagi atau makan yang gizinya lengkap kepada siswa, maka nanti suatu saat ketika Indonesia emas di 2045, mudah-mudahan kita masih hidup ya saat itu ya, dan tentunya benar-benar Indonesia emas ya tahun itu ya, bukan hanya slogan aja. Jadi programnya ingin membuktikan bahwa dengan memberikan makanan gratis seperti di negara-negara maju, di Singapura, di Jepang, Amerika, bahkan juga di sekolah-sekolah premium yang ada di Surabaya juga mereka mendapat makan gratis kan. Jadi kayak sekolah-sekolah di Ciputra, sekolah mungkin kalau di Sandui itu pasti dapat lah makan gratis. Jadi tujuannya adalah pemerataan kualitas siswa tentunya ya, kualitas siswa di seluruh pelosok NKRI dari kota sampai desa ya. Nah, yang saya ingin kaitkan dengan proyek saya adalah bagaimana mengukur keberhasilan ini nantinya. Sekarang baru berapa bulan ya, kira-kira baru 5 bulanan ya intinya program ini. Nah, bagaimana sih kalau ukur untuk menilai bahwa program ini berhasil atau tidak? Nah, itulah yang melatar belakangi penelitian ini, di mana salah satu tolak ukur yang paling gampang atau sering kita lihat adalah ini ya, Body Mass Index. Kalian sudah paham ini? Body Mass Index, jadi indeks massa dan berat badan ya. Jadi kalau misalnya tinggi kalian, kamu tingginya berapa? Pakai kacamata? 165. Coba pakai kalkulator ya. Kalkulator 165 dibagi tingginya dikuadratkan. Nah itu. Jadi kalau misalnya hasilnya ya bisa lihat di sini. Apakah normal? 27 ya, kalau 27 berat badannya berapa? 50 ya udah, cara segitu. Kalau kalian sehat ya sekitar di sini ya, ya di 24 ya, 20-an lah ya. Kalau saya yang ini ya udah di sini ya, di obes kalau saya ya. Karena saya memang mengalami obesitas ya. Jadi salah satu tolak ukur keberhasilan adalah ini, Body Mass Index. Itu hitungannya banyak ya, rumusnya banyak, tapi yang paling umum ya ini, berat kilogram dibagi tinggi. Ada yang dikuadratkan, ada yang tidak, tapi umumnya rata-rata baik. Kalau kalian bisa menghitungnya silakan.
Kemudian selanjutnya ada salah satu tolak ukur yang lainnya pembugaran ya, pembugaran dari siswa. Salah satu tolak ukur lainnya adalah berapa waktu yang ditempuh oleh siswa untuk melakukan lari 1,5 kilo, atau kalau di lintasan ini sekitar 4 kali putaran. Lintasan lari yang ada di umum ya. Kalau di sini lapangan Indonesia ada, bagus di situ. Kemudian lapangan tor juga bisa kalian sering kalian lapangan tor. Ya. Sana loh banyak ceweknya, ceweknya banyak cowoknya juga di situ ya. Cowoknya nyari cowok juga gak apa-apa. Jadi di situ kita bisa lihat kalau di Amerika aja murid sekolah itu hanya 23,9% yang melakukan kegiatan fisik sehari itu 60 menit ya. Jadi banyakan mereka sekarang, kalian juga sekarang game ya, mending di warkop ya. Ya main rokok. Kita pindah warkopnya. Ya. Nah, kita pindah warkopnya di sini, ada warkopnya di Tor itu. Ya. Nah, jadi di lapangan ini kita lihat di sini ada 2 kegiatan. Kalau di Tor ini ada yang lari ya, ada yang cuma nongkrong lihat orang yang lari ya. Ya seperti itu. Itu contohnya ya. Kegiatannya yaitu nanti ada tantangannya. Bagaimana sih mengukur ini gitu, sehingga ada hubungannya dengan IoT ya. Jadi saya diminta oleh kampus untuk membantu bagaimana membuat ini lebih cepat dan lebih otomatis ya ukurannya. Kalau BMI ini dikerjakan oleh rekan saya dari pihak lain ya. Saya mengerjakan di lari. Kalau BMI ini kalau bisa kita lihat di slide ini, dia membuat sistemnya itu langsung auto detect ya, auto detect wajah siswa ya. Jadi siswa itu anggaplah siswa 1 Jawa Timur itu sudah punya data biometrik di wajah ya. Dia ketika dia ke alatnya itu dia sudah langsung terdeteksi sebagai ID wajah. Oke, kita lanjut. Kemudian BMI ini yang diukur ya tinggi ya. Tingginya diukurnya kalau kalian tahu mengukur tinggi secara otomatis pakai apa? Sensor yang digunakan kalau misalnya untuk mengukur tinggi. Sensor ultrasonik. Nanti ada gambarnya lihat ya, kita lihat ya sensor ultrasonik. Kemudian kalau sensor berat, ada yang tahu? Saya udah pernah pakai sensor berat. Timbangan yang elektrik itu apa sensornya? Load cell ya, load cell. Ada yang udah pakai. Load cell. Kemudian nanti setelah face recognition terjadi, jadi langsung otomatis. Jadi si siswa itu hanya berdiri di atas alatnya itu, diukur berat badannya, diukur tingginya, deteksi wajah, langsung masuk ke database siswa di Indonesia ya, berdasarkan nomor induknya. Kemudian yang lari yang saya kerjakan ada 2 jenis nih ya. Yang pertama yang dikerjakan oleh rekan saya yang lain, dia memakai RFID. Kan tahu RFID? Ya, yang untuk bayar e-tol. Kemudian kalau yang parkir udah pernah pakai RFID parkir? Belum ya. Kalau di kantor-kantor itu udah, misalnya mobil dinas ya, mobil dinas untuk keluar, tahu keluar masuknya itu mereka pakai chip RFID, juga ada pemancarnya, penerimanya di situ langsung deteksi keluar masuk. Jadi nggak perlu ngetek lagi, nggak perlu ngetek e-tol. Nah kalau yang pemanfaatan yang di luar negeri, Indonesia masih trial di Bali itu dia pakai single lane free flow. Jadi langsung di dashboardnya ada alatnya, ada modulnya, ada langsung masuk tol tanpa harus ngetek, tanpa harus berhenti. Nah itu RFID. Tapi ada kendala-kendala. Kemudian saya masuk di ini, karena saya cukup familiar dengan kamera dan AI, saya manfaatkan ilmu saya. Jadi saya masuk di bagian belakang untuk menyempurnakan proyek itu. Jadi saya menggunakan teknologi kamera. Nanti kita akan,
Kalau baterainya habis atau ini bilang ya? Iya Pak. Masih ini kan? Aman kan? Ya, aman Pak. Oke. Jadi RFID kemudian saya tambahkan kamera AI. Nah nanti ada plus minusnya untuk kedua teknologi ini. Kemudian ini alat pengukur BMI online ya. Ini mahasiswa olahraga ya. Jadi alatnya besar ya, tinggi besar. Kemudian di bawahnya ada load cell, foto ya di sini ya. Di tengah ini kamera. Ini kamera, jadi melihat wajahnya siswa. Kemudian ini sensor ultrasoniknya ini. Nah, kemudian di sini ada komputer. Kalian bisa kembangkan nanti ya suatu hari ketika kalian misalnya mau skripsi atau apa, silahkan dikembangkan. Jadi sensor ultrasonik seperti yang saya jelaskan tadi mengukur pantulan dari ini. Nah, kan ini nanti ada jarak kan, kalau sensor ultrasonik yang main Arduino mesti paham kan? Dia akan mengukur jarak berapa dari tanah dan ke pantulan kepala itu dikurangi gitu. Nah, ini misalnya tinggi kita pantulannya 50 cm, ya udah tinggal dikurangi, tingginya 1,5 meter. Itu aja. Kemudian yang kedua ini face recognition. Kendalanya adalah face recognition ini membutuhkan proses yang komputasi cepat ya. Jadi kadang ini nggak terdeteksi dengan benar. Nah ini kalian bisa sempurnakan nanti kalau misalnya kalian untuk skripsi, judul skripsi ya. Jadi bisa gunakan modul atau layanan-layanan face recognition yang sudah paten. Tahu face recognition yang paten yang sekarang di KAI itu berbasis apa? Ada yang pernah tahu, nggak pernah baca mungkin. Nah kalau itu biasanya yang paling gampang sekarang misalnya kita langganan ke Amazon ya. Amazon itu punya sebuah layanan yang siap paten. Kalau KAI kalau nggak salah dia pakai modul itu. Kemudian dia terhubung ke ini Dukcapil. Tapi kadang-kadang kalau Dukcapilnya agak bermasalah, biasanya dia pakai database sendiri untuk di KAI tersebut. Jadi kalian bisa oprek itu untuk dengan skripsi. Kemudian bawah ini load cell ya, itu sangat sederhana ya, tinggal ini aja apa namanya, ada sensor, tinggal berdiri di atasnya dikasihkan bantalan ya sudah, datanya dibaca oleh Arduino atau di sini dalam hal ini dipakai oleh adalah PC ya. Ini alatnya untuk BMI. Jadi secara otomatis ketika anak di atas alat itu otomatis langsung terhubung ke database dan terupdate di database. IoT-nya di situ ya. Jadi maksud IoT-nya adalah itu alat itu kan nggak ada internetnya aslinya kan, cuma pengukur berat badan segala macam, pengukur tinggi. Nah sekarang dikasihkan internet, nah langsung terhubung ke database. Kemudian saya perkenalkan juga alat yang digunakan untuk kegiatan lari ya. Kalian tahu ini apa? Nomor data itu namanya bib number ya, kalau di istilah lari ya namanya bib number. Kemudian umumnya di teknologi yang sekarang sedang dipakai itu untuk lari itu biasanya pakai RFID ya. Ini ada gate, ini ada sensor-sensor untuk mendeteksi apakah dia sudah finish atau belum. Kemudian RFID transmitternya kecil di sini ya, seperti halnya RFID yang di etol kalian, di EKTP kalian juga ada RFID-nya. Kemudian di finish line ini kemudian ada ini sensornya yang long range. Nah, yang long range jadi bisa mendeteksi secara jauh. Jadi setiap kali daftar nanti dikasihkan bib number yang sudah ada modul RFID dalamnya, sehingga bisa menjadi ID ya. Ingat ya, ID-nya dari pelari diwakili oleh ini. Ada yang kayak gini juga, kotak ini label, ada yang bentuknya seperti RFID kalau kalian ke supermarket atau ke Matahari ya, kalian dikasihkan pengaman itu. Nah, misalnya kaos-kaos itu misalnya pengaman. Kendalanya kalau gini kira-kira apa?
kalian bayangkan. Jadi frekuensi, dia main frekuensi. Ya betul, frekuensi kalau banyak ini dia interferensi. Masalahnya itu, jadi ada batasnya. Dan kemudian nanti saya jelaskan ya, ada temuan-temuan di penelitian ini. Nah ini alatnya besar ya, dia berbasis PC ya. Ini loh alatnya RFID-nya untuk penerima sensornya. Ada juga ya. Dia pakai PC ya, gede sekali. Nah ini yang saya bawa kemarin tanggal berapa? Tanggal 2 Mei di lapangan PKK ya di Indonesia di Lidak itu. Lanjut. Nah kelebihannya adalah simpel sekali ya. Pakai kantong aja ya. Apa tadi masukkan ke kantong aja mungkin atau ada gelangnya. Kalau di luar negeri yang saya lihat di YouTube, guru tuh bahkan untuk mengirit biaya karena ini mahal ini. Satu sensor itu 5 juta ya. Satu sensor itu ya. 5 juta. Jadi cukup mahal ya. Simpel di alatnya, alat yang dibawa oleh siswa simpel tapi harganya itu tidak terlalu mahal. Jadi kalau di YouTube itu saya pernah lihat ada guru yang memakai RFID yang untuk yang standar lah ya. RFID kalau yang 500 ribuan beli di Tokopedia itu biasanya sensornya pakai kartu ya, didekatkan, harus jaraknya itu harus nempel ya. Nah kalau di luar negeri itu ada yang muridnya lari ketika sampai di garis finish dia sedekat dulu. Nah itu gurunya kayak gitu kan tidak itu yang diinginkan kan, yang diinginkan adalah lari aja gitu. Nah yang benar kita tadi telah bicarakan adalah deteksi banyak siswa menimbulkan interference ya. Jadi kalau 5 siswa jalan bareng ini kadang nggak terdeteksi. Kemudian jarak deteksi yang tidak terlalu jauh. Ini yang dibeli yang 5 juta ini RFID-nya middle range ya. Jaraknya cuma 2 meter, 3 meter ya. Jadi benar-benar harus melewati. Jadi kalau jauh itu nggak terdeteksi. Jadi kalau lintasan ini ada 8 ya udah nggak terdeteksi, dia harus tengah-tengah. Begitu kelebihan dan kekurangan dari RFID. Makanya ketika alatnya lumayan memakan biaya yang tidak masuk akal, kan 3 mungkin ya. Kemudian mau dijual ke sekolah kan akhirnya over budget kan. Makanya muncullah solusi dari saya. Solusinya saya gunakan ini, solusinya dengan kamera ya di awal. Ini 2016 ya ini ya, Miloran ini paling sering untuk lari ya. 2016 itu ini teman saya yang pajak dari kiri ini orang Nestle ya. Teman saya ini engineer di Nestle, dia sering ikut karena perusahaannya mereknya Milo juga, dia sering ikut lari. Kemudian saya ada bib number, ada ini kode juga. Awalnya kode ini ada pernah ikut lari nggak? Atau mungkin ikut konser atau ikut naik gunung atau apa? Tiba-tiba fotonya sudah terupload di medsos itu ya. Nah tahu nggak? Iya. Sekarang kalau kalian di sini di mana? Di Radi. Tiap pagi hampir ada orang kamera. Orang lari, orang sepedaan dan segala macam. Nah kalau yang berlangganan kayak teman saya ini, saya herannya 2016 dia masih lari, tapi ketika start ini sudah terupload di medsosnya, di Facebooknya. Nah, terus saya ingat ini, apa sih teknologi yang dipakai? Nah, teknologi yang dipakai adalah ini Arduino ini. Ya. Ini kode Arduino yang biasanya digunakan di robotika, di medical juga dipakai. Bahkan NASA pun untuk mereka untuk peluncuran satelit dan segala macam dia pakai visual marker yang namanya Arduino. Jadi kode Arduino ini nanti ditempel di bib number sehingga mewakili dari nomornya si pelari. Kalau dulu dia langsung ketika difoto sama petugas tukang fotonya langsung upload ke medsos yang terdaftar, di tag langsung dia. Nah, kemudian ide awalnya ini saya kembangkan untuk mendeteksi ini menggunakan kamera ya.
Oke, ini hasil desain saya ya. Ada 2 jenis ya. Awalnya memakai rompi ya, rompi bola, tahu rompi bola kan? Iya, itu. Kalau main futsal itu yang main cadangan gitu ya. Nah, saya kasihkan udah ukur di sini. Kemudian diminta juga untuk membuat alternatifnya itu topi ya. Nah, ini topi. Jadi ketika lari dideteksi oleh kamera yang saya gunakan harganya berapa? Cuma 200.000 ya. 200.000 dikali 3 aja sudah masih mampu lah gitu loh. Jadi murah dan tidak perlu komputer canggih, nggak perlu pakai mikrokontroller, nggak perlu apa, langsung ke PC laptop. Yang tentu kameranya harus ber-wifi ya. Jadi komunikasinya harus wifi. Saya pakai wifi yang long range. Saya pakai TP-Link ya untuk membuat jangkauan wifi-nya lebih jauh ya. Itu penempatan kodenya ada 2 ya, di punggung sama di topi. Nah ini ya proses larinya ya, ilustrasi larinya. Ini lapangan bener-bener ya, lapangan bener. Kemudian ini wifi-nya ya, wifi-nya kameranya kecil semua. Jadi kamera yang biasanya ditaruh di atas meja ya, biasanya untuk CCTV ya. Kemudian contoh pelaksanaan di SD ya. SD ini lapangannya kecil ya. Paling ya lapangannya cuma lapangan upacara yang paling 20 kali 30 gitu, atau mungkin di jalanan di seputaran sekolah. Nah, kameranya kecil begini, anak-anak lari mengelilingi lapangan di sekolah. Kemudian pelaporannya seperti ini. Nah, ini pelaporan kegiatan larinya ya. Jadi ketika larinya selesai, kita langsung upload ke database juga. Ini saya ekstrak ke Excel biar bisa terlihat dengan benar. Jadi ada waktu startnya, finish, waktu tempuh, terus jenis kelaminnya yang sudah ada database-nya. Ini masih data mentah ya. Nanti kalau misalnya sudah ada inputan ya, nanti NISN-nya nomor induk sesuai dengan nama siswanya. Jadi gurunya tinggal duduk aja. Nah, kenapa saya pakai lebih dari 2 kamera? Karena ciri khas orang Indonesia, katanya si dosen dari olahraga, karena dia adalah profesor olahraga, pendidikan olahraga ya. Biasanya apa yang kalian lakukan ketika lari di lapangan yang di luar sekolah? Misalnya sekolahnya kecil, tapi punya jalan apa namanya di pinggiran jalan lari. Biasanya kan kita sering curang kan, kadang nongkrong dulu di sana, rokok dulu, jajan dulu. Makanya ada kamera ke-3 dan ke-4 biasanya digunakan untuk cek ini apa namanya, checkpoint. Jadi benar nggak anak ini sudah lewat di tengah-tengah di titik-titik yang mungkin rawan. Jadi tidak hanya kamera finish dan start, tapi ada juga kamera buat checkpoint. Itu masukan dari dunia olahraga ya. Jadi seperti itu, ada ciri khas Indonesianya, itu sering mengakali. Jadi harus kalau kalian buat sesuatu yang sempurna itu nggak bisa di Indonesia, harus lihat lokal wisdomnya lah, kearifan lokal, bagaimana kemungkinan pengakali apa dibilang, bukan curang ya, apa nih dibilang kenakalan juga iya mungkin ya. Kayak gitu. Cerdik ya mungkin juga. Jadi si guru hanya tinggal memasukkan data awal aja dari nama dan nomor induk siswa, kemudian dia lari, selesai langsung di ekspor, langsung lari ke database. Jadi gitu ya IoT yang saya terapkan di proyek ini, proyek kebugaran siswa ini. Nanti hasilnya ya nanti grafik-grafik lah. Grafiknya belum diolah sama ini ya pihak dinas ya, jadi belum diolah, belum ada pengolahannya, tapi sudah bisa mengirim ke database. Jadi tugas saya untuk membuat alat sudah selesai, tinggal
pengolahan datanya yang sekarang masih berlangsung. Kemudian kita akan praktek ya. Saya pakai Python murni ya. Dan saya pakai kamera webcam saya. Webcam, sini ada webcam ya di depan ini. Ini ya, kurang mungkin ya. Ini saya masukkan. Nah, deteksi. Putus ya. Bentar. Nah, ini deteksinya. Cepat deteksinya. Saya pakai deteksi. Kita lihat deteksinya juga ada di ini ya. Nah, deteksi di sini nanti masuk ke database nih. Coba sederhananya ya. Nah, cepat ya, lebih cepat daripada pakai YOLO ya. Oke, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari ini mungkin ada pertanyaan. Ya, alatnya ini juga digunakan di motor GP jadi juga apa motor GP ya pasti. Bisa kalau motor GP dia pasti pakai sensor base dia pakai sensor base lebih canggih lah, lebih sampai 1000 milisecond dia deteksinya kan. Jadi sama sebenarnya Pak. Sama. Tapi ini kan karena komputer yang nggak terlalu cepat kan ya, kita pakai ya 10 detik titiknya di belakang 2 detik lah, 2 digit lah di belakang, nggak sampai 1000 lah. Nah ini bisa ada mungkin ide pemanfaatan mungkin kalau kayak gini. Ide pemanfaatan ini bisa untuk robotik ini ya, gerak-gerak ini ya. Mungkin kalian punya ide silahkan. Nah, ini masih agak gelap ya, tapi bisa terdeteksi ya. Nah, ini jauh juga terdeteksi. Oke. Bisa kira-kira pemikiran kalian untuk penerapannya kayak apa? Kira-kira. Untuk parkir bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kalian mau buka kode Aruko, kalian bisa lihat ini namanya Apriltech ya, Apriltech dan Aruko ya. Kalian bisa buka kodenya di sini ya. Kalau kalian mau lihat skripnya di sini ada ya. Skripnya saya buka lagi kalau mau Aruko. Search aja gini. Aruko generator. Nah ini ada Aruko generator ya, banyak di sini kalau mau lihat. Ini bisa diklik. Nah ini ya. Jenis-jenis kode Aruko itu banyak ya, tidak hanya satu. Tapi saya pakai yang paling jauh ya, jauh ini nih, Apriltech ini. Nah ini misalnya kodenya ini lebih kecil, saya kecilkan 50 ukurannya. Misalnya kodenya ini sampai 587 aja angkanya ya. Ini misalnya 100. Nah nanti kita akan belajar ini di kesempatan lain ya, belajar untuk mendeteksi bagaimana sih hitam dan putih itu menjadi angka ya. Hitam putih itu menjadi angka ya. Itu ini
ini ya. Kalian kalau mau kodenya silahkan menuju ke ini ya. Kalian foto aja nanti kalau misalnya mau cari di mana. Simpel kok. Kalian bisa gunakan PC kalian atau laptop kalian. Kemudian nanti yang library yang dipakai adalah OpenCV ya. Kalian cari aja gimana cara menginstal library OpenCV untuk Python kalian. Pengolahan gambar itu kita pakai yang namanya OpenCV. Begitu. Kemudian yang terakhir, nah kemungkinan perbaikan di masa depan ya. Ini kita bisa lihat pelari juga ya. Nah ini langsung sudah deteksi ini ya, deteksi bin numbernya secara otomatis ya. Jadi angkanya ini sudah langsung terdeteksi ya. Dulu pernah saya kasihkan ilmu untuk deteksi ini nggak? Plat nomor udah pernah ya? Udah ya, plat nomor ya, persis ya kayak gitu. Tapi kalau itu kan ada proses kan, ada prosesnya yang lama kan. Butuh komputer yang GPU-nya sekelas gamers lah ya, ROG gitu lah, Nvidia ke atas lah gitu lah. Nah, jadi kayak gitu lah. Jadi untuk sekelas gamer, jadi biar deteksinya mengalahkan yang tadi. Kalau saya tadi pakai apa namanya Arco, ya millisecond cepat ya dia langsung karena tidak perlu processing sebuah gambar. Kalau processing sebuah gambar kan harus benar-benar mendeteksi mana yang angka. Gitu. Jadi butuh komputasi yang lebih advance lah. Jadi mungkin kalau kalian nanti kira-kira 3-4 tahun lagi, misalnya kalau kalian mau skripsi ambil yang kayak gini, pakai yang namanya Jetson Nano ya untuk hardware-nya. Jetson Nano itu punyanya Nvidia ya. Jadi nggak perlu lagi kayak tadi hanya pasang sensor, pasang ini sekarang pakai Nvidia untuk mendeteksi bin number dari pelari. Jadi kemudian yang terakhir mungkin ini ide saya, mungkin saya akan kerjakan beberapa saat lagi ya. Perangkat sederhana jadi nggak pakai ini. Ini kalian smartphone kalian sudah sangat canggih ya. Ya ini sudah GPU-nya sudah canggih. Maka saya akan mengembangkan alat yang tidak perlu memakai kamera dan PC lagi. Jadi cukup smartphone aja. Kodenya kode Arco juga pasti ya untuk biar lebih cepat. Nah jadi si guru hanya butuh tripod kayak gini, taruh di depan, pakai 2 smartphone aja, stop. Tambah satu lagi misalnya untuk menanggulangi anak-anak yang nakal ya. Kalau enggak ya kalau percaya sama muridnya ya langsung aja 2 ini. Jadi hanya menggunakan smartphone langsung terupdate ke sistem IoT. Begitu adik-adik, ini slide-nya. Mungkin ada pertanyaan mungkin terakhir. Silakan berbayar dulu, membayangkan dulu, explore. Kira-kira ide-ide kayak gini, Arco ini kayak apa? Silakan explore. Nah mungkin saya kasihkan sebuah gambaran juga ya, gambarannya bahwa ketika saya mengerjakan proyek ini, salah satu orang yang di sana pernah bilang bahwa saya gagal proyek kayak gini, kamera ini karena ada suatu hal yang fundamental yang kamera tidak bisa lakukan. Kira-kira apa? Terlalu cepat loh. Ya cepat dari blur ya. Tertutup, terhalang. Ya, terhalang. Kemudian dia tuh pernah proyek di ini deteksi truk, plat nomor truk. Apa terjadi ketika platnya terlipat? Platnya kena ciprat lumpur kotoran. Nah itu tantangan-tantangan lainnya. Bagaimana membuat pendeteksian filter noise-nya jadinya lebih, kalau terlipat ya udah itu nggak bisa diapa-apain kan ya. Mungkin kalau kena debu atau kena apa jadi bisa semacam pakai AI untuk menebak bahwa ini angka berapa. Jadi pemanfaatannya nanti kalau kalian skripsi mungkin AI-nya nanti yang ini kan ya. Jadi ketika misalnya plat nomornya ini kotor misalnya atau
fotonya 80% tapi masih terdeteksi. Nah, itu menggunakan teknologi AI. Karena teknologi AI sekarang lumayan advance ya. Saya kemarin pernah lihat, karena saya umur saya sudah 40-an ya, jadi saya di tahun 80-an tuh kita sumber hiburan adalah TV ya. Jadi waktu zaman dulu itu ada orang yang sering rekam acara-acara musik tahun 80-an di TVRI ya. Dulu TV-nya yang TVRI. Nah, kemudian dengan di tahun 2020-an ini banyak orang yang upload hasil rekaman itu di YouTube. Tapi hasil uploadnya ini buruk. 3GP. 3GP yang masih bagus lah. Nah, ini mas kadang grain, kadang ada nulisnya dan segala macam. Nah, beberapa saat lalu ketika saya lihat AI sudah maju, ada layanan yang bisa merubah video yang rusak-rusak tadi itu menjadi lebih. Jadi gambar yang putus itu bisa diperbaiki dengan AI. Itu mungkin salah satu contoh-contoh pengembangan yang kalian nanti mungkin 2-3 tahun kemudian ketika kalian skripsi kalian bisa explore untuk menjadi skripsi kalian. Begitu adik-adik, silakan bertanya kalau ada pertanyaan.